Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Rajab min syuril rum. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pengatur perputaran roda masa. Tanpa terasa zaman berputar, waktu beredar, peristiwa datang silih berganti. Demikian halnya hari berganti hari, berganti pekan, berganti bulan, berganti tahun. Lalu dalam perjalanan bulan misalnya saat ini kita sudah berada pada bulan Rajab, bulan yang agung, bulan yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Karena setidak-tidaknya ada 4 catatan kita tentang keagungan bulan Rajab ini. Yang pertama, bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan hurum, bulan suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus dihormati. Yang kedua, bulan Rajab ini sengaja dipilih Allah SWT untuk memanggil hambanya Nabi Muhammad SAW untuk Isra dan Mi'raj. Sehingga terkenal juga bulan Rajab ini Syahrul Isra wal Mi'raj. Yang ketiga, bulan Rajab ini sengaja dipilih Allah SWT untuk memulai titah perintah sholat pada bulan Rajab ketika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Yang keempat, bulan Rajab ini bulan yang penuh keberkahan. Maka mari kita agungkan, kita hidupkan amalan-amalan bulan Rajab ini. Apa saja amalan bulan Rajab yang sangat dianjurkan kepada kita? Tentunya diawali dari doa. Ada doa, ada sebagian ulama yang mengatakan sangat dianjurkan kepada kita ketika kita sudah memasuki bulan Rajab dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke Ramadan. Ini sebagian ulama menyatakan demikian, bahkan ada yang mengatakan dari hadis Rasulullah SAW. Tapi sebagian ulama mengatakan hadis-hadis seperti ini katanya hadis palsu. Sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi namanya karena itu adalah doa, namanya pada ulama, tidak masalah kita amalkan itu. Jadi hadis doa ini dapat diamalkan untuk menggairahkan kita beribadah, tidak menyalahi kita sama sekali. Walaupun misalnya bukan dari Nabi, karena doa ini kan ada 4 macam. Ada doa itu 4 macam. Ada doa dari Al-Quran, itu yang paling bagus. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu dari doa teks Al-Quran. Ada teksnya yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu setelah Al-Quran, teks doa dari hadis Rasulullah. Misalnya, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa nismatika. Ya Allah, tolong saya untuk selalu mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan memperbaiki ibadah. Ini dari Rasulullah SAW. Kemudian ada yang ketiga, doa yang disusun para ulama-ulama. Para ulama-ulama, ada ulama-ulama wali-wali Allah SWT. Banyak sekali, seperti misalnya yang dilakukan oleh Abdul Qadir Jailani. Ilahi anta maqsudi wadoka anta matolubi. Nah ini, jadi silakan dicontoh itu. Ada doa yang kita buat sendiri, silakan. Baik itu, ya Allah kami mohon kepadamu, luluskan saya, Allah berikan saya
rezeki dan semuanya. Boleh bahasa kita, namanya doa yang kita sendiri, ya Allah berikan saya jodoh dan silakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Doa itu artinya minta kepada Allah. Jadi boleh dari bahasa Arab, boleh dari bahasa Indonesia, atau bahasa yang kita mengerti. Namanya doa. Ini sekedar menyikapi, karena di YouTube ada yang mengatakan doa ini sangat dianjurkan kepada kita untuk mengamalkannya pada bulan Rajab dan Sya'ban. Ada yang mengatakan itu hadis dhaif. Silakan. Karena doa itu kan intinya baguskan minta. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, balik dan ya Allah berikan kami keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan, sampaikan umur kami ke Ramadan. Dua ini ada 2 poin. Satu, supaya kita hidup berkah. Hidup berkah itu artinya hidup ziyatul khair, yang selalu ingin berbuat kebaikan. Ini yang tuntut kita selalu berbuat baik, ingin berbuat kebaikan. Lalu ada doa yang katakanlah doa-doa ini yang namanya bulan Ramadan tadi itu, supaya di samping keberkahan tapi diberikan Allah kepada kita untuk ketemu dengan Ramadan. Kita sungguh harap bertemu dengan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan salah satu hikmat terbesar, mengkoma Ramadana imanan wa tisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja menghidupkan amalan Ramadan di atas dasar keikhlasan, maka Allah mengampunkan dosa dan silam. Bagaimana ampunan Allah SWT itu? Arojau dzunubau kayamna dan humu. Maka dosa-dosanya akan keluar sehingga dia bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Barang siapa menunjukkan amal Ramadan, maka diampun dosa-dosa yang terlalu, dosanya itu, sehingga nanti statusnya bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibu kita. Jadi cukup bagus sekali doa ini. Ada lagi yang mengatakan ulama, kalau memang doa kita kepada Allah SWT, itu sekaligus Allah nanti memberikan kesempatan kepada kita untuk ketemu dengan Ramadan. Andai kata misalnya ajal kita pada bulan katakanlah Rajab dan Sya'ban, Allah kalau sudah menghendaki atau sudah mengabulkan, Allah menunda ajal kita, ada menunda ajal kita. Silakan. Lalu kemudian amalan berikutnya yaitu puasa. Puasa ini walaupun sebagian ada ulama mengatakan semua puasa-puasa yang terkait dengan Rajab itu hadisnya dhaif katanya. Misalnya puasa supaya terhindar kita dari hadis dhaif ini, amalkanlah bahwa yang jelas puasa itu tidak ada larangan kecuali hanya 5 larangan puasa saja. Supaya mantap kita ya, hanya 5 larangan berpuasa 5 hari. Ya. Pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, yang ketiga namanya hari Tasyrik. Hari Tasyrik pertama tanggal 11, tanggal 12 Zulhijjah dan tanggal 13 Zulhijjah. Itu namanya hanya 5 hari saja, lainnya boleh saja kita berpuasa. Nah, kita sikapi misalnya kalau misalnya orang mengatakan tidak ada puasa tanggal 1, jangan tanyakan puasa tanggal 1 dan 2 ya, tanggal 1 atau tanggal 2 dan tanggal 3 tidak. Kita niatkan puasa namanya pada bulan Hurum. Hadis sahih mengingatkan kita karena ada seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah setahun sebelumnya, sahabat ini gemuk. Tapi tahun berikutnya kita dengan Rasulullah, sahabat ini namanya sudah kurus. Kenapa badanmu kurus seperti ini? Katanya, semenjak ketemu dengan Rasulullah tahun lalu, dia puasa terus. Janganlah cak itu, kata Rasulullah. Jangan puasa, karena ada hak badanmu. Jangan puasa setiap hari. Berikan hak badanmu. Nah, kalau bisa, puasalah setiap tanggal 13, 14, 19. 3 hari sebulan. Namanya puasa Ayyamul Bid. Puasa di situ. Rasulullah tambahkan kepada saya. Tambahkanlah para Rasulullah. Kalau gitu, sekira-kira 10 atau 11 hari. 1 bulan itu. Yaitu setiap Senin, kemudian Kamis. Senin Kamis ditambah Ayyamul Bid itu. Jadi jumlahnya 11 ataupun 10 hari. Silakan. Nah ini. Lalu kemudian Rasulullah ya mengingatkan lagi karena sahabatnya bertanya, tambahkan doaku. Maka Rasulullah ya sum pil hurum, sum pil hurum, sum pil hurum. Artinya puasalah pada bulan-bulan hurum, bulan-bulan haram, ya, bulan haram datang Zulhijjah dan sebagainya. Sum mawattur, kemudian istirahatlah. Ya dalam arti kata, ya
silakan tambahlah puasa pada bulan-bulan Rum seperti Rajab dan sebagainya. Nah ini intinya. Jadi dengan demikian, insyaallah kita diterima Allah SWT ibadah kita. Jadi bukan kita mengamalkan namanya katakanlah hadis-hadis yang dhaif, tapi untuk padoil amal silakan. Nah inilah beberapa hal, semoga ada hikmah manfaatnya kepada kita, terutama dalam menyikapi ada yang mengatakan puasa atau doa di dalam bulan Rajab ini tidak ada tuntunannya. Tapi jelas ada, yang jelas Senin Kamis dianjurkan kepada kita berpuasa, apalagi pada bulan Hurum, kemudian Ayyamul Bid, ya. Ayyamul Bid itu Rasulullah SAW mengatakan jangan tinggalkan puasa Ayyamul Bid itu mulai sekarang sampai kita meninggal dunia. Puasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu setiap tanggal 13, 14 dan 15 bulan kemudian. Artinya bulan sedang purnama. Jadi itu anjuran Rasulullah, ada 3 amalan tadi, puasa 3 hari sebulan, kemudian jangan tinggalkan sholat duha, jangan tinggalkan lagi sholat witir sebelum tidur. Nah, mudah-mudahan ada hikmahnya kepada kita bersama dalam meningkatkan iman takwa kita, meningkatkan amal soleh kita. Mohon maaf di atas kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.